Berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Hari ini saya rasa saudara-saudara kita masih pada liburan ya. Tapi nggak apa-apa. Kita yang ada di sini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, tema yang saya bawakan adalah kerjakan keselamatanmu, diambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-18. Mari kita buka Alkitab kita dari Filipi yang kedua ayat 12 sampai dengan yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semua secara cepat saja karena nanti saya akan bahas ayat per ayat. Filipi 2 ayat 12 sampai 18, demikian firman Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah dengan aku. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh tolong diklik PPT-nya? Ya. Nah ini yang menjadi ayat inti dari pembacaan kita, yaitu ayat 12 dan 13. Dari Filipi 2 ayat 12 dikatakan demikian, saya ulangi. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca di ayat sebelumnya, kita melihat bagaimana Paulus dia mengisahkan, memberitakan bagaimana Tuhan kita memiliki ketaatan yang luar biasa. Bahkan dia taat sampai mati. Nah saudara, hal ini yang juga diteladani oleh kita umat Kristen, yaitu apa yang Yesus lakukan. Bukan hanya teladan kerendahan hati, tapi juga teladan ketaatan. Kristus adalah teladan kita, terlebih lagi dia juru selamat. Namun, keselamatan itu bukan untuk diterima atau berpuas diri, tapi untuk dikerjakan dalam hidup dengan ketaatan dan kerendahan hati. Nah, oleh karena itu saudara, bagian ini saya pikir masih berkaitan dengan bagian sebelumnya, yaitu ayat 5 sampai 11, yaitu terletak pada konsep ketaatan. Akhir dari ketaatan Yesus itu adalah kemuliaan oleh Bapa. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Nah, akhir daripada ketaatan kita adalah keselamatan itu tergenapi seutuhnya dalam kehidupan kita. Keselamatan itu tergenapi seutuhnya. Namun perlu kita ketahui saudara, ketaatan itu bukan syarat untuk dibenarkan maupun diselamatkan. Karena kebenaran dan keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Kebenaran dan jaminan keselamatan sudah Tuhan berikan kepada kita melalui karyanya. Tapi saudara, sebagai umat Kristen, sebagai orang percaya, kita taat karena apa? Karena kita menggenapi karya Kristus. Kita taat menyelesaikan apa yang Yesus telah kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita mencapai yang namanya finishing well. Ya, Bapak Ibu pasti pernah dengar kan satu istilah yang kita juga dalam bahasa pergaulan, yaitu hangat-hangat. Itu ya, di teringat di depan pada kotoran. Artinya apa sih istilah itu Bapak Ibu? Artinya giat di awal, tapi akhirnya nggak selesai.
akhirnya di terakhirnya payah Bapak Ibu. Nah, ini yang berbahaya. Banyak orang dipanggil di awal, tapi di akhir kehidupan mereka kehilangan panggilannya. Mereka meninggalkan panggilannya. Mereka meninggalkan imannya. Itulah sebabnya kenapa ketaatan itu perlu, agar keselamatan tergenapi secara penuh dalam kehidupan kita. Melalui ketaatan, saudara, di sini dikatakan apa? Kita mengerjakan keselamatan secara penuh. Makanya firman Tuhan katakan begini, Paulus bilang begini, hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kamu sudah taat. Kamu selalu taat. Nah, karena itu dalam ketaatanmu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetap kerjakan, terus selesaikan ketaatanmu. Baik waktu aku hadir maupun di waktu aku tidak hadir. Nah, saudara, melalui mengerjakan keselamatan, peranan manusia itu tidak ditiadakan. Jadi walaupun keselamatan itu adalah anugerah Allah dari awal sampai akhir, tapi itu tidak berarti bahwa manusia sama sekali tidak berbuat apa-apa atau pasif. Enggak, saudara. Malah sebaliknya, tolong PowerPoint next. Ini ada apa namanya? Ke ini. Ya. Nah, jadi saudara, ketaatan itu merupakan bagian dari mengerjakan keselamatan. Next. Nah, kita lihat di sini, kerjakan keselamatanmu. Kata kerjakan itu berasal dari kata Yunani katergazomai, yang artinya to work out. Jadi bukan to work for, bukan bekerja untuk, tapi bekerja, mengerjakan, to work out. Jadi kita bukan mengerjakan untuk selamat, tapi kita mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Jadi apa makna kata kerjakan ini? Kata kerjakan ini mengandung makna tentang penyempurnaan, penggenapan, yaitu bermakna menyelesaikan keselamatan yang sudah kita terima. Jadi Bapak Ibu, keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tidak. Dalam Efesus 2 ayat 8 sudah jelas. Bukan hasil usaha kita, tapi keselamatan yang sudah kita terima itu harus kita jaga. Itu harus kita kerjakan di dalam rancangan Tuhan. Sebagai contoh analogi seperti ini Bapak Ibu. Ya. Misalnya saya adalah orang yang sangat kaya di Indonesia ini Bapak Ibu. Saya punya banyak properti. Lalu saya ingin kasih kepada sahabat saya, Yosafat. Yos, ini ada rumah mewah. Ini hadiah untuk kamu. Yosafat yang sebelumnya nggak punya rumah, ya kan? Pasti dia sangat senang dan dia nggak pernah sangka-sangka. Lalu sebagai respon yang baik, dia terimalah hadiah itu. Nah, itu anugerah. Dia nggak butuh usaha. Nggak ada sebuah tindakan dia yang layak untuk mendapat rumah ini. Karena rumah ini sangat mahal harganya. Bahkan bertahun-tahun dia kerja, bahkan sampai matinya dia kerja, dia nggak bisa mendapatkan rumah ini. Karena saking mahalnya rumah ini. Nah, setelah saya berikan, tentu ada tanggung jawab dari orang yang menerimanya. Apa tanggung jawabnya? Ya, dia harus menjaga rumah itu. Kenapa? Karena akan ada banyak godaan, akan ada banyak cobaan, sehingga membuat dia berpikir bahwa rumah ini tidak berharga. Contoh, ada penipu datang. Ini kan biasa kejadian di Indonesia kan. Orang menang undian, tiba-tiba banyak yang telepon, banyak SMS, ya kan? Tujuannya apa? Penipu. Karena tahu hadiah yang dia dapat besar. Yos, itu rumah, itu sengketa, itu rumah sebenarnya dulu ada hantunya, itu rumah, itu dulu bekas ada pembunuhan di situ. Nah, sekarang begini pertanyaannya, dia lebih percaya ke siapa? Lebih percaya kredibilitas orang yang ngasih, atau lebih percaya isu-isu yang diberikan oleh orang-orang yang tidak jelas? Kalau dia percaya kepada isu-isu orang yang tidak jelas, dia akan dengan mudahnya bukan hanya memberikan kunci itu, tapi menjual murah kunci rumah itu. Sehingga rumah itu beralih kekuasaannya kepada orang yang tidak berhak. Nah, itu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Keselamatan sudah kita terima dan keselamatan itu sangat bernilai harganya. Firman Tuhan katakan bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Darah Kristus yang menebus kita.
Tapi seringkali Bapak Ibu, banyak orang berpikir setelah menerima keselamatan, maka ya udah cukup. Cukup. Gak perlu ada usaha, gak perlu ada lagi suatu kerinduan untuk mendekat padanya, gak perlu lagi ada kerinduan untuk mengenal dia, mencari dia, melayani dia, cukup. Sehingga apa yang terjadi dalam praktik kehidupannya, dia jatuh dan terjatuh. Dia masuk dalam berbagai pencobaan. Dan akhirnya apa? Dia jual murah keselamatan itu. Akhirnya apa? Dia buang keselamatan itu, Bapak Ibu. Nah, ini yang mau saya maksud mengerjakan keselamatan. Bukan kita bekerja untuk mencapai keselamatan, tidak. Tapi justru dalam keselamatan itu, kita semakin mendekat kepada Tuhan, melayani dia, mencari kehendaknya. Kita melihat, kita percaya dalam rancangannya yang baik dan penuh kuasa. Sehingga keselamatan itu tergenapi seutuhnya dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, kita finishing well. Menyelesaikan hidup kita dengan baik di dalam Tuhan. Nah, jadi saudara, meskipun telah diselamatkan, kita harus tetap dinamis bekerja dan mencapai kedewasaan Kristen. Efesus 4 ayat 13 bilang begini, saudara. Efesus 4 ayat yang ke-13 bilang begini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi saudara, dalam kekristenan itu bukan hanya keselamatan tujuan kita. Kita sudah diselamatkan. Tapi lebih daripada itu, dalam keselamatan kita itu semakin mengenal Dia Tuhan dengan penuh. Sampai rancangannya tergenapi secara penuh dalam kehidupan kita. Yang nanti secara praktisnya saya jelaskan. Jadi Paulus menasihatkan jemaat untuk menunjukkan pola hidup yang membuktikan bahwa mereka sudah diselamatkan. Apa itu pola hidup yang menunjukkan bahwa kita sudah diselamatkan? Bahwa kita hidup seperti kehendak Kristus. Bahwa kita hidup berkenan kepada Kristus. Roma 12 ayat 2. Nah saudara, jadi keselamatan itu merupakan anugerah Allah dari awal sampai akhir. Tapi hal itu tidak berarti bahwa manusia sama sekali tidak berbuat apa-apa atau pasif. Sebaliknya kita dituntut untuk aktif, yaitu apa saudara? Percaya dan taat. Jadi bukan hanya pasif. Bukan, oh udah selamat, ya udah aku bebas deh mau ngapain aja. Bahkan aku yakin kalau aku berdosa pasti Tuhan ampuni. Aku yakin kalau aku mau buat salah sekarang pasti kasih Tuhan terlalu luas. Hei, tunggu dulu. Bukan seperti itu. Itu tidak mengerjakan keselamatan. Justru ketika kita mengerjakan keselamatan, maksudnya di dalam keselamatan kita harus taat dan percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Sehingga tidak ada satupun ancaman yang bisa mengancam kita. Apa yang bisa mengancam kita? Sakit penyakit? Enggak. Intimidasi? Tidak. Kenapa tidak bisa mengancam? Karena kita sudah menerima keselamatan itu. Takdirnya sudah dirubah. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Beroleh hidup kekal, itu keselamatan. Kalau kehidupan kekal sudah terjamin, apalah artinya sakit penyakit? Apalah artinya tidak punya uang? Apalah artinya rumah masih ngontrak? Apalah artinya belum ketemu jodoh, belum ada pekerjaan? Oh, di kekekalan kita sudah dijamin. Jadi apa saudara? Seharusnya segala sesuatu halangan, rintangan, cobaan tersebut, sakit, penyakit, kesulitan, penderitaan hidup, tidak membuat kita pasif berdiam diri, tapi semakin membuat kita untuk lebih percaya dan lebih taat, lebih melakukan kehendak Tuhan dengan sekuat tenaga kita. Dituntut aktif. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 36 dikatakan begini, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa percaya itu adalah suatu sifat aktif.
percaya itu sejalan, setingkat dengan ketaatan saudara. Nah, karenanya saudara, ketaatan seperti apa yang diharapkan oleh Allah pada konteks ini? Paulus menyediakan 3 penjelasan untuk ketaatan di sini. Yang pertama, ketaatan yang konsisten. Paulus mengakui ketaatan jemaat Filipi, makanya dia katakan tadi, kamu senantiasa taat. Untuk menggambarkan ketaatan jemaat Filipi. Tapi saudara, meskipun jemaat Filipi sudah taat, Paulus tetap memberikan nasihat, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, soterian katergese, merupakan bentuk imperatif present yang menyiratkan perintah yang harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan pada waktu kita menerima keselamatan, tapi sesudahnya pun kita harus mengerjakan. Jadi ketaatannya konsisten saudara. Artinya apa? Ketaatan kita bukan ketaatan yang pencitraan. Ketaatan karena terpaksa. Kalau ada saya, ya kan, baru taat. Kalau ada Pak Gembala, baru taat. Kalau ada suami, baru taat. Kalau ada istri, baru taat. Ya. Nah, ini suami-suami atau istri. Ya. Kalau ada guru, baru taat. Tapi kalau nggak ada, nggak taat. Itu namanya taat pencitraan. Taat yang terpaksa. Nah, ketaatan seperti ini mudah ditinggalkan kalau tidak ada pengawasan. Ketaatan seperti ini akhirnya menimbulkan suatu sifat yang namanya kemunafikan. Nah, Paulus menasehati kepada kita supaya kita memiliki ketaatan yang konsisten. Tetaplah mengerjakan keselamatanmu di dalam segala aspek kehidupan kita. Tetap kerjakan konsisten. Kalau di kantor kita menghormati pimpinan, di rumah kita juga harus menghormati. Kalau di gereja kita mengasihi satu sama lain, di rumah pun kita harus mengasihi. Kalau di sekolah kita menjadi teladan, di rumah pun kita menjadi teladan. Kerjakan dalam seluruh aspek kita dengan tepat, dengan konsisten, saudara. Jadi ketaatan yang konsisten artinya ketaatan menjadi sebuah gaya hidup dalam diri kita. Nah, inilah perjuangan. Ini perjuangan. Kenapa saya katakan perjuangan? Karena seringkali dalam hal-hal besar kita bisa taat, dalam situasi-situasi sulit kita bisa taat, tapi dalam situasi-situasi yang longgar, dalam hal-hal kecil kita susah taat. Perkara buang sampahnya kita susah taat. Ya kan? Perkara kalau lagi happy aja kita susah taat. Udahlah bro, rokoklah sebatang, ayolah. Udahlah bro, birlah. Ya. Ayolah bro, sekali-sekali yuk kita hangout di mana? Udah kami dulu. Ya. Masa ibadah terus, nah kayak gitu-gitu. Itu namanya tidak konsisten. Artinya kalau ada figur saja di luar. Nah, yang kedua adalah ketaatan yang tidak bergantung pada manusia. Makanya saudara, tadi Paulus bilang, tetaplah kerjakan keselamatanmu baik waktu aku hadir maupun waktu aku tidak hadir. Artinya apa? Ketaatan kita itu jangan bergantung pada manusia. Ketaatan kita itu jangan bergantung pada satu figur. Paulus mempunyai kedekatan rohani yang baik dengan jemaat Filipi. Bahkan jemaat Filipi konsisten mendukung pelayanan Paulus. Tapi dia menasihati jemaat Paulus, menasihati jemaat Filipi, supaya mereka tetap melakukan iman mereka, ketaatan mereka, terlepas dia hadir maupun tidak hadir. Nah saudara, memang dalam pertumbuhan rohani, dalam persekutuan itu, pasti ada mentor, ada mentee. Ada kakak rohani, bapak rohani, ada juga yang namanya itu gembala dan lain-lain. Ya saudara. Tapi saudara, untuk mencapai kedewasaan penuh, untuk menggenapi keselamatan secara penuh dalam hidup kita harus mandiri dalam ketaatan, tidak bergantung kepada orang lain. Kita harus bisa menaruh ketaatan itu menjadi gaya hidup kita. Jadi jangan tergantung pada manusia. Nah, bahayanya kalau ketaatan itu tergantung pada manusia, kita bisa dengan gampang kecewa. Berapa banyak teman-teman saya, saudara, itu yang kecewa karena apa? Pada waktu dia mendengar kakak rohaninya, bapak rohaninya, gembalanya jatuh dalam dosa. Wah, ternyata begitu.
kecewa, aku gak mau lagi ikut Tuhan, aku gak mau lagi ke gereja. Karena apa? Ya karena seperti itu. Ketaatannya bergantung kepada manusia, bergantung kepada figur. Ini yang bahaya. Yang benar itu adalah ketaatan kita itu tidak bergantung kepada manusia, tapi ketaatan kita meneladani Yesus, saudara. Semua manusia bisa berdosa, bisa jatuh dalam dosa, bisa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketaatan yang dimaksud di sini, saudara, ketaatan yang penuh hormat. Makanya dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Metfobo kaitromo, ya. Takut itu fobo, makanya ada kata fobia. Gentar itu tromo, ya. Dari kata Latin juga tremere, ya, makanya kita dengar sekarang ada kata tremor getar. Ya. Nah, ungkapan ini bukan menyiratkan suatu perasaan takut karena fobia atau karena trauma, tapi menyiratkan suatu perasaan hormat. Makanya saya katakan di sini ketaatan yang penuh hormat, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya mari kita taat kepada Tuhan. Bukan hanya konsisten, bukan hanya ketaatan yang meneladani Yesus, tapi ketaatan kita juga harus penuh rasa hormat dan kerendahan hati. Bagaimana kita bisa sembarangan terhadap Tuhan yang memiliki nama di atas segala nama, kepada setiap lutut bertelut tidak mengaku? Ini yang harusnya menjadi pemikiran kita. Kalau kepada presiden aja kita bisa hormat, bahkan gak usah presiden, kepada segala institusi lembaga di bumi ini kita bisa hormat. Ketemu orang yang lebih tinggi dari kita bisa sampai nunduk salaman. Tapi kepada Tuhan kita seringkali sembarangan. Nah, ini yang menjadi suatu refleksi dalam kehidupan kita, saudara. Justru seharusnya lebih daripada segala institusi, pimpinan, organisasi di bumi ini, kita harus lebih hormat kepada Tuhan. Kita harus lebih rendah hati kepada Tuhan. Bagaimana menghormati Tuhan? Yang pertama, letakkan dahulu dirimu jauh di bawah Tuhan. Baru kau bisa menghormati Tuhan. Letakkan dirimu jauh di bawah Tuhan. Baru kau bisa menghormati Tuhan. Selama kita menganggap Tuhan itu hanya semacam jin pengambil doa, selama kita hanya menganggap Tuhan sebatas satpam penjaga, selama kita hanya menganggap Tuhan itu sebagai teman curhat, selama kita itu hanya menganggap Tuhan sebagai teman biasa, kita nggak akan bisa menghormati Tuhan. Tapi mari kita anggap Dia sebagai pencipta, juru selamat, lebih daripada apapun, baru kita bisa menghormati. Nah, saudara, kalau kita menghormati Tuhan, saudara, kita akan sangat mudah untuk melakukan segala firman-Nya. Kita akan sangat mudah untuk menaati Dia. Iya. Saya ambil contoh kayak anak saya. Sejauh ini saya lihat anak saya menghormati saya. Sejauh ini, ya saudara ya. Makanya, kalau saya ngomong A, dia akan lakukan A. Meskipun ada orang lain, udah main ke rumah sini, ayo kita main keluar. Tapi ketika saya bilang, jangan main keluar, dia nggak main keluar. Kenapa? Saya tahu anak saya masih menghormati saya. Tapi ada momen, saudara, di mana kejadiannya seperti saya kepada bapak saya. Nah, ini jangan ditiru. Ini masa-masa dulu, masa pencarian saya, namanya anak teman muda kan. Pernah bapak saya bilang pulang, saya nggak pulang. Iya kan? Kenapa? Itu menunjukkan bahwa saya tidak punya lagi rasa hormat. Kadang-kadang saya juga menyesal dalam hati. Saya tahu firman, hormatilah ayah ibumu, maka akan lanjut usiamu. Kan? Hormati ayah ibu aja bisa lanjut usia, apalagi kita menghormati Tuhan, saudara. Nah, jadi saudara, kalau hari-hari ini, mari kita lihat kehidupan kita hari-hari ini. Apakah kita sulit untuk taat kepada Tuhan? Apakah kita sulit untuk melaksanakan firman Tuhan? Jangan-jangan itu bukan karena firman-Nya, jangan-jangan itu bukan karena kehendaknya, tapi jangan-jangan karena sikap hati kita yang sudah berubah.
kita tidak lagi menghormati dia seperti dulu. Dan hari ini mari kita bertobat. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, artinya kita taat dengan penuh hormat kepada Tuhan. Ya. Di saat orang lain bekerja dengan caranya, cara curang, cara instan, di saat orang lain bisa menjatuhkan kiri kanannya dengan cara tidak baik, tapi kita tetap mengambil keputusan. Saya tidak mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti apa yang Daud lakukan kepada Saul, saudara. Di depan mata Saul, orang yang mengejar dia, membuat dia nggak bisa tidur dengan tenang. Kenapa? Setiap dia lari kemana, Saul dengan pasukannya mengejar tanpa henti, dengan tekun. Padahal Daud bukan suatu ancaman yang besar. Ada banyak bangsa, tapi Saul berfokus pada Daud. Sampai satu momen, Saul sedang buang hajat di tempat di mana Daud bersembunyi, saudara. Para panglima, pengawalnya Daud bilang, ini ada Saul. Saul sendirian. Ini kita bunuh aja nih. Gampang bunuh dia. Gak ada yang tahu. Dan kita bisa selesaikan masalah besar dengan satu tindakan hari ini. Tapi Daud bilang, dijauhkanlah daripada untuk membunuh orang yang diurapi Tuhan. Di situ gak ada orang, gak ada pendeta, gak ada rakyat di situ. Cuma ada Daud dengan pengawalnya, dengan Saul dan pengawalnya. Ketika Saul dibunuh, pengawalnya dibunuh, udah gak ada saksi. Daud bisa membuat sejarah sendiri dengan versinya dia sendiri. Tapi Daud, dia hormat kepada Tuhan. Dan dia buktikan hormatnya kepada Tuhan dengan cara apa? Menghormati orang yang diurapi Tuhan, meskipun orang yang diurapi Tuhan telah berbuat kesalahan. Di dalam hal ini Daud mengerjakan keselamatannya. Dia mengerjakan keselamatannya. Karena itulah kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jadi saudara, ini yang menjadi permohonan kita. Kalau kita menghormati Tuhan, kita akan mudah untuk melakukan kehendak Tuhan. Bagi pengawalnya mungkin lebih sulit untuk tidak membunuh Saul. Tapi bagi Daud lebih mudah untuk tidak membunuh Saul. Karena Daud menghormati itu Tuhan. Nah itu saudara, 3 ketaatan berkaitan dengan mengerjakan keselamatan dalam hidup kita. Karena ketaatan itu, seperti yang dikatakan Yohanes 3, itu bisa berpengaruh kepada kehidupan kekal kita. Ketaatan kepada Tuhan. Nah lalu yang 13 saudara, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengerjakan baik kemauan maupun pekerjaan. Ini artinya apa? Jenis ketaatan yang tadi saya jabarkan, ketaatan yang diminta, ketaatan dalam mengerjakan keselamatan, itu sesungguhnya sulit dilakukan. Tadi saya sudah bilang, hal kecil aja sulit dilakukan. Makanya Paulus kasih satu rahasia bagaimana untuk melakukannya. Dan ini rahasianya saudara. Rahasianya adalah kita nggak bisa taat dengan kekuatan sendiri. Kita nggak bisa taat dengan pemikiran sendiri. Kita nggak bisa taat dengan kemampuan kita sendiri. Karena apa? Karena Allah yang mengerjakan di dalam kita semua, baik kemauan maupun pekerjaan, dalam konteks tadi mengerjakan keselamatan menurut kerelaannya. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata Allah yang mengerjakan kekuatan dalam diri kita, mengerjakan itu energio, memberikan energi, memberikan kekuatan. Kata energio itu muncul 20 kali dalam Perjanjian Baru, 18 diantaranya dipakai oleh Paulus. Arti yang terkandung dalam kata ini adalah bekerja dengan penuh kekuatan. Jadi Allah yang bekerja, Allah yang memimpin, Allah yang terlibat dalam hidup kita, sehingga kita bisa bersama-sama dengan Tuhan mengerjakan keselamatan. Kita bisa bersama-sama dengan Tuhan hidup dalam ketaatan, saudara. Allah memampukan kita untuk mau dan mampu menaati Dia. Bagi orang-orang yang percaya kepadanya, kemauan untuk taat, kemampuan untuk taat, ada Allah yang bekerja di situ. Natur kita yang tercemar oleh dosa cenderung tidak bisa konsisten dalam menaati Allah. Melalui intervensi Allah dalam diri kita, kita diberi kemauan dan kemampuan.
Tugas kita adalah berserah pada pimpinan Allah. Jadi saudaraku, ketika kita, saudara, hidup di dunia ini, untuk taat, saudara, itu nggak cukup dengan kemampuan sendiri. Bahkan seringkali kemauan kita itu sebenarnya ya kepentingan sendiri. Kepentingan sendiri. Kalau nggak ada keuntungannya buat diri sendiri, sulit untuk melakukan. Itu nature kita. Kalau nggak ada keuntungannya, saudara, untuk beribadah, bahkan banyak orang nggak mau beribadah. Makanya kemarin ada yang viral, dia pakai ayat 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Kalau karena itu nggak perlu ibadah di gereja. Lah, kok logikanya aneh. Di gereja malah lebih daripada 2 dan 3 orang berkumpul. Dia kenapa nggak di gereja sekalian? Di gereja itu semuanya adalah anak-anak Allah. Dia kenapa nggak di gereja? Ya tapi itu memang natur manusia begitu. Tidak mau menaati Allah, berontak pada Allah. Nah itulah natur dosa. Nah ketika dikatakan dalam ayat 13 Allah yang mengerjakan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mau taat kepada Tuhan, Tuhan akan karuniakan kemauan dan kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Makanya saudara pasti tahu kan Rasul Petrus. Rasul Petrus itu rasul yang senior. Ya senior. Dan berapa kali kita lihat sebelum pencurahan Roh Kudus, Petrus itu selalu maju pada depan spontan. Dan seringkali kespontanannya dia itu nggak dipikir panjang dan bahkan nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berapa kali Tuhan menegur Petrus? Tapi satu momen setelah pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul, ketika Petrus bersaksi di depan mahkamah agama, dia bilang begini, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Padahal dia ada di hadapan pendakwa. Dia ada di hadapan orang yang dengan satu kata-kata saja itu bisa perintahkan bunuh dia, rajam dia, karena dia mengucap Allah. Tantangannya, realitasnya, sesungguhnya dia menghadapi kematian. Tapi karena dia mempunyai prinsip, saya mau taat, Allah mampukan dia. Bahkan berkata-kata di hadapan orang dengan penuh iman. Dan di dalam ketaatannya itu banyak orang akhirnya percaya kepada Tuhan. Saudara, percayalah, ketika kita taat, Allah bekerja. Makanya dalam Roma 8 ayat 28 ayat favorit saya, Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, kalau kita mendengarkan Dia, kita fokus kepada Dia Allah. Dalam segala hal Allah bekerja dalam kebaikan. Nah saudara, karenanya saudara, dari ayat ini kita juga melihat keterlibatan Allah dalam hidup kita bersumber dari kebaikannya. Karena dikatakan tadi di ayat 14, di ayat 13 tadi, memberikan kepada kita, mengerjakan di dalam kita kemampuan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kerelaan itu dari kata eudokia. Ada kata eu di sini, yang artinya itu baik. Jadi eudokia, menurut saya lebih baik diartikan, lebih cocok diartikan dengan maksud baik daripada kerelaannya. Jadi Allah yang mengerjakan kemauan dan kemampuan diri kita berdasarkan tujuannya yang baik, saudara. Allah mengerjakan di dalam kita, Dia memberikan kemampuan, Dia memberikan segala hal menurut rancangannya yang baik. Jadi selama kita berjalan di dalam rancangannya yang baik, saudara, Allah akan menyertai dan memelihara kita. Itu keterlibatan Allah. Jadi saudara jangan takut dan jangan khawatir. Kalau saudara melayani Tuhan, kalau saudara menuruti kehendak Tuhan, Tuhan pasti sertai. Makanya saya nggak takut dan gentar saudara dengan pelayanan ini. Karena saya tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Karena saya tahu ada waktunya Tuhan. Bagian kita apa? Bagian kita yang taat. Bagian kita apa? Kita setia, kita kerjakan aja dengan bagian kita dengan baik. Ya. Udah dapat gedung, udah dapat orang yang datang mendonasikan. Terus kita bisa gitu, sampai santai. Terus kita bisa gitu.
nggak bertanggung jawab, terus kita bisa gitu, nggak melayani dengan excellent. Nggak boleh seperti itu, justru sebaliknya. Justru apa yang sudah Tuhan berikan ini menunjukkan bahwa ini rancangan Tuhan yang baik. Dan di dalam rancangan Tuhan yang baik, Allah terlibat di dalamnya. Dan kalau Allah sudah terlibat di dalamnya, kita harus dengan giat bekerja, kita harus dengan giat melayani Dia. Seperti itu. Iya. Nah, saudaraku yang terkasih, karenanya Allah mengerjakan, Allah memampukan, Allah terlibat, baik dalam kemauan maupun pekerjaan. Nah, terakhir saudara, Paulus memberikan contoh praktis bagaimana mengerjakan keselamatan. Itu bisa kita lihat dari ayat 14 sampai 16. Nah, namun saudara, saya tertarik membagikan ayat menurut versi BIMK atau bahasa Indonesia masa kini, ya, BIMK, bahasa Indonesia masa kini. Karena menurut saya lebih sederhana. Ini ayat 14 sampai ayat 16. Nanti saudara bisa bandingkan dengan Alkitab yang TP, terjemahan baru. Di sini dikatakan, kerjakanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau bertengkar. Ya, hai saudaraku, ya, suami-suami, istri-istri, anak-anak, kerjakan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau bertengkar. Dengan demikian kalian menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak Allah yang tidak bercela, yaitu hidup dengan tulus dan benar di tengah-tengah orang jahat dan berdosa. Kalau kita tidak bersungut-sungut, kita tidak bertengkar, saudara, akhirnya kehidupan kita, itulah yang dikatakan kehidupan yang tulus dan benar. Karena orang benar itu tidak perlu bertengkar akan kebenarannya. Dan pada waktu kalian menyampaikan kepada mereka berita yang memberi hidup, hendaklah kalian menjadi bagi mereka seperti apa, saudara? Cahaya yang bersinar menerangi dunia. Ingat kata firman Tuhan, kamulah garam dan terang dunia. Tuhan ingin melalui mengerjakan keselamatan, kita bercahaya di tengah dunia yang gelap. Kalau kalian hidup seperti itu, kata Paulus, nanti ada alasan bagi saya untuk merasa bangga mengenai kalian pada waktu Yesus Kristus datang kembali. Itu buktinya bahwa perjuangan saya tidak sia-sia dan usaha saya ada hasilnya. Saudara, jadi dari sini saudara, beberapa hal praktis yang bisa kita lakukan dalam rangka mengerjakan keselamatan. Yang pertama, mari kita kerjakan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh. Kita kerjakan segala sesuatu dengan ucapan syukur. Itulah ketaatan. Di dalam ketaatan tidak ada keluhan. Di dalam ketaatan tidak ada sungut-sungut. Di dalam ketaatan ada rasa syukur. Kenapa? Ya karena dia Tuhan kita hamba. Kita bersyukur kita bisa terlibat di dalam kemuliaan Tuhan kita. Kalau kita masih bersungut-sungut, aduh, ibadah lagi hari Minggu, cepat banget rasanya hari Minggu. Ya ditugasin pelayanan, aduh disuruh jaga depan pintu, aduh disuruh jadi guru sekolah minggu. Sesungguhnya itu adalah hati yang tidak taat. Padahal yang saya sebutkan tadi itu contoh pelayanan kita kepada Tuhan. Bukan pelayanan kepada Bapak Gembala, bukan pelayanan kepada gereja. Kita beribadah kita untuk siapa sih? Untuk Tuhan. Kita melakukan itu semua mengajar siapa? Untuk Tuhan. Dan tidak bertengkar. Artinya harus nyata kasih itu dalam kehidupan kita. Harus nyata kehidupan itu. Ada nggak sih hamba yang sejati bertengkar satu sama lain? Nggak ada. Karena hamba itu tidak punya hak apa-apa. Makanya pada waktu para murid bertengkar siapa yang paling besar, itu cuma persoalan siapa yang duduk dekat Yesus di meja makan. Yesus bilang, ngapain kalian ributin begitu? Barang siapa yang mau jadi paling besar harusnya jadi yang terkecil. Yang mau termulia harus melayani sesamanya. Yesus memberikan suatu paradigma, hei kalau memang kamu mau taat kepadaku, fokusmu itu bukanlah pencapaian, tapi fokusmu itu adalah memuliakan Bapa. Nah disitulah baru bisa terlihat ketulusan kita. Disitulah baru bisa terlihat kebenaran kita.
Jadi kebenaran kita bukan terucap dari teologi kita. Kebenaran kita bukan terucap dari hayat hafalan kita. Kebenaran kita adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan dengan tulus. Sehingga ketika orang mendakwa kita, mereka tidak menemukan kesalahan. Cahaya kita terang di tengah-tengah dunia gelap. Iya. Tapi coba lihat kalau kita nggak taat. Coba lihat kalau kita satu sama lain saling ribut. Orang dunia mendakwa kita, katanya anak Tuhan. Katanya di Logos Church. Orang akan mendakwa kita. Tapi kalau kita hidup dengan ketaatan, dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak bertengkar satu sama lain, kita saling rendah hati. Kita bisa menunjukkan status kita dengan bangga di hadapan Tuhan. Ini aku hamba. Dan di situ orang berpercaya kita ini hambanya. Amin, saudara. Bukan hamba Allah, hambanya. Jadi saudara yang terkasih, mari kita kerjakan keselamatan kita. Mengerjakan keselamatan kita sekali lagi, saudara, bukan untuk bukan untuk selamat. Belakangan ini saya agak resah karena muncul satu hal yang viral yang diajarkan oleh yang namanya Brian Siawata, yang dia bilang ada jalan lain di luar Kristus untuk selamat. Lalu yang kedua, orang bisa selamat dengan mengasihi seperti apa yang Yesus tunjukkan, hidup penuh kasih. Jadi dengan kasih, dengan perbuatan baik, kita bisa selamat. Saudara, saya nggak usah tanggapi ini panjang lebar. Menurut saya sebagai orang percaya, tentang keselamatan itu sudah final. Apa yang final? Bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bahwa manusia dengan segala usahanya tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Gak bisa. Keselamatan itu adalah pemberian daripada Tuhan. Karena ya saudara, dalam mengerjakan keselamatan itu bukan berarti kita berbuat baik untuk, bukan berarti kita mengasihi untuk, tapi kita berbuat baik karena Allah sudah mengerjakan di dalam kita. Baik kemauan, baik pekerjaan, menurut kerelaan. Jadi saudara, yang terakhir saudara, kesimpulannya, mari kita kerjakan keselamatan dengan rendah hati. Rendah hati, jangan saling berbangga diri, ya. Jangan kita saling tunjuk, wah kamu kurang ini, kamu kurang itu, oh, kamu tuh nggak melayani, nggak begitu gak. Kita sadar diri aja, kita rendah hati aja. Jadi teladan satu sama lain. Dengan takut akan Tuhan, dengan hormat kepadanya. Bagaimana hormat kepada Tuhan? Yang pasti lebih daripada menghormati manusia. Kalau kita bisa menghormati suami begini, kita hormati Tuhan lebih. Kalau kita bisa menghormati atasan begini, kita menghormati Tuhan lebih. Lalu konsisten. Kerjakan keselamatan dengan konsisten. Kalau kita hari ini sudah mulai diri kita dengan melayani, kita tingkatkan pelayanan kita. Jangan malah mundur dari pelayanan. Kalau hari ini kita sudah mulai hidup kita mengucap syukur beribadah kepada Tuhan, rajinlah beribadah. Jangan ibadah kita itu seperti Kristen tomat. Apa itu? Minggu tobat, Senin sampai Sabtu tomat. Jangan, ya. Tapi mari kita setia. Lalu yang kedua, jadilah terang bagi dunia sehingga kita dapat memuliakan Kristus. Saudara, kita memuliakan Tuhan dengan cara kita menjadi terang. Seperti yang Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu sehingga terangmu bercahaya. Jadi semakin kita mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, kemuliaan Tuhan pun memenuhi kita. Dan disitulah nama Tuhan dikenal, disaksikan. Dan yang ketiga, Allah turut bekerja dalam diri kita sehingga kita mampu untuk mengerjakan keselamatan. Jadi saudara, jangan andalkan diri sendiri dalam melayani Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri dalam melakukan kehendak Tuhan. Karenanya penting sekali yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Penting sekali yang namanya hubungan relasi yang intim dengan Tuhan. Saudara, di gereja ini kita mau mulai lagi, saudara. Setiap hari Sabtu ada doa. Siapapun boleh datang. Setiap Sabtu jam 5 itu ada doa. Siapapun boleh datang. Yang pasti 3 orang sudah ada di sini. Ya, 3 orang sudah pasti sudah ada. Karena mereka penghuni.
Ya, jadi saudara mau datang berdoa, gereja ini terbuka hari Sabtu dan Minggu terbuka. Karena ada yang jaga. Tapi kalau hari Senin sampai Jumat, hubungi dulu gembala dan wakil gembala, baru bisa dibuka. Artinya ini rumah Tuhan, saudara. Artinya ini rumah Tuhan. Mari kita sama-sama dewasa seperti Kristus. Kita dewasa sesuai dengan apa yang Yesus kami. Amin, saudara. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk firman